Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Muhammad Rahmanan as the lecturer of this course and all of my beloved friends. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us mercy and change together here, and also let's convey prayers and greetings to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam that has brought us to this blessed religion that is Islam. On this nice occasion, me, Rahmatul Azizah, and my friend Latifatul Zahra will deliver a presentation about good natures, especially the various definitions and dalils of mustahil natures of Allah and the nature of jaiz for Allah and its ta'alluq. So, this is the table content of this presentation. Today we will discuss about first the definition of mustahil natures for Allah Subhanahu wa Ta'ala, and second the various and dalils of mustahil natures for Allah, and the third is the nature of jaiz for Allah and its ta'alluq. So let's move to the first material, the definition of mustahil natures for Allah Subhanahu wa Ta'ala. Every servant of Allah is obliged to believe in the values of the divine creed or the divine akidah. The values of the divine akidah include belief in the existence of ilah or God in terms of his natures, his names, and his af'al, as well as matters relating to it all. Allah has natures that every mu'min must believe in. These natures consist of wajib, mustahil, and jaiz. Jadi setiap hamba Allah itu wajib untuk mempercayai nilai-nilai akidah ilahiyat. Nilai-nilai akidah ilahiyat itu mencakup kepercayaan terhadap adanya ilah atau Tuhan dari segi sifatnya, nama-namanya, af'al atau perbuatannya, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan gitu. Dan beriman kepada sifat-sifat Allah itu juga mengandung pengertian bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat yang sangat sempurna dan agung sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah memiliki sifat-sifat yang harus kita imani bagi setiap orang mukmin. Jadi sifat-sifat ini tuh seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, yaitu terdiri dari sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, sifat wajib itu juga digolongkan kembali menjadi 4 bagian ya. Ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Jadi apa pengertian dari sifat mustahil? The mustahil natures of Allah are the opposite of Allah's wajib natures, namely the natures of Allah which cannot exist and is not worthy of So the mustahil natures of Allah are the opposite of Allah wajib natures, namely the natures of Allah which cannot exist and is not worthy of relying on his essence as the creator of the universe. Jadi sifat mustahil bagi Allah itu adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak untuk disandarkan pada zat Allah sebagai pencipta alam semesta. Begitu. Masuki materi yang selanjutnya, yaitu the various and dalils of mustahil natures for Allah. Jadi, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa sifat mustahil Allah ini terdiri dari 20 sifat, yaitu lawan dari 20 sifat wajib bagi Allah. Yang pertama yaitu Adam, artinya doesn't exist. Adam is the opposite of Allah's wajib nature, wujud, which mean exist. Adam ini artinya tidak ada. Adam ini merupakan kebalikan dari wujud yang artinya ada. Allah itu ada tanpa ada yang mewujudkannya. Jadi Allah itu adanya tanpa ada perantara gitu. Adanya Allah ini dapat dibuktikan dengan adanya alam raya ini dan seisinya. Seperti kalau dimisalkan ya, semua barang yang ada di lingkungan kita itu pasti ada kan yang membuatnya, kayak misalnya meja kayu gitu ya.
pasti yang membuatnya ada yang membuatnya, yaitu para tukang kayu gitu. Kita memakai baju atau pakaian, ya yang membuatnya itu adalah penjahit. Jadi ketika kita mengaplikasikannya pada alam gitu, alam ini pasti juga ada yang membuatnya dan tidak mungkin ada dengan sendirinya tanpa ada penciptanya. Dalil mengenai keberadaan Allah ini terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 2, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, there is no God but He, the living and the all-sustaining. And the second is hudus or new. Hudus is the opposite of the wajib nature of Allah, Qidam, which means first. Hudus ini artinya new, baru. Hudus merupakan kebalikan dari sifat wajib Allah Qidam yang artinya terdahulu. Sebagai Allah itu kan Tuhan ya, sebagai yang menciptakan seluruh alam ini, pasti Allah itu ada dahulu sebelum adanya yang diciptakan gitu, sebelum adanya makhluk-makhluk gitu. Seperti contoh tadi ya, meja kayu itu pasti lebih dahulu ada tukang kayunya daripada ada meja kayunya gitu. Jadi Allah itu adalah pencipta alam semesta, dan Allah itu lebih dahulu sebelum alam ini itu ada. Dalil mengenai ini ada dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 3, Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. He is the first and the last and the manifest and the innermost, and He is all knowing of everything. Yang ketiga yaitu fana atau damage. Fana is the opposite of Allah wajib nature, baqo, which means eternal. Fana ini artinya rusak. Fana itu merupakan kebalikan dari baqo yang artinya kekal. Allah itu tidak akan mengalami kebinasaan atau kerusakan gitu. Jadi kalau semua makhluk ciptaan Allah itu kan pasti akan rusak, pasti akan binasa gitu. Sedangkan Allah sebagai pencipta itu tidak akan rusak. Allah itu kekal selamanya dan tidak akan pernah binasa atau tidak akan pernah mati gitu. Dalil mengenai ini ada dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Everyone upon it is bound to perish, and all that remains is your Lord's countenance, the possessor of majesty and nobility. Yang keempat yaitu mumathalatu lil hawadisi, similar or equals to makhluk or creatures. Jadi ini merupakan kebalikan dari mukhalafatul lil hawadisi yang artinya berbeda dengan makhluknya. Jadi Allah itu pasti berbeda dengan apa yang diciptakannya, berbeda dengan makhluknya gitu, baik meliputi sifatnya, perbuatannya. Allah itu sangat sempurna dan istimewa, sedangkan makhluknya pasti ada kekurangannya gitu. Dalil mengenai adanya perbedaan antara Allah dengan makhluknya itu ada dalam Quran Surah As-Surah ayat 11, Laisa kamitslihi syai'a Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. The like of Him has nothing like Him, and He is the all-hearing, all-seeing. And the fifth is ihtiyaju li ghairihi, need someone else. Ihtiyaju li ghairihi is the opposite of qiyamuhu binafsihi, which means independent. Qiyamuhu binafsihi itu kan berdiri sendiri, sedangkan ihtiyaju li ghairihi ini artinya butuh kepada yang lain gitu. Allah itu tidak membutuhkan sesuatu apapun gitu, karena Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Allah sebagai pencipta yang maha kuasa tidak memerlukan bantuan dari makhluk lain, tidak memerlukan bantuan dari siapapun gitu. Dan ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 6, Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Most surely Allah is self-sufficient.
which means without need for any of the creatures of all realism. And 6 is ta'adud, many. Ta'adud is the opposite of Allah's wajib nature, wahdaniyah, which means one. Ta'adud ini artinya berbilang. Jadi kebalikan dari esa, kebalikan dari wahdaniyah. Allah itu esa, hanya ada satu, tidak tersusun dari beberapa unsur juga, dan tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Keberadaan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa itu adalah suatu yang mutlak dan tidak bisa diragukan lagi gitu. Kita harus mempercayai bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Karena jika misalnya ya, kalau diibaratkan, kalau misalnya ada sopir dalam satu mobil 2 orang kan tidak bisa ya, hanya bisa satu aja gitu. Dan dalil mengenai keesaan Allah ini pasti kita sudah hafal ya dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1, yaitu Qul huwallahu ahad, say he is Allah, the uniquely one. Oke, yang selanjutnya ajizun or weak. Ajizun is the opposite of Allah's wajib nature, kudrat, which means power. Ajizun ini artinya lemah. Ajizun merupakan kebalikan dari kudrat yang artinya kuasa. Allah ini maha kuasa atas segala sesuatu ya. Kekuasaan Allah itu tidak terbatas dan meliputi segala sesuatu. Allah bisa, ketika Allah berkehendak, pasti itu akan terwujud gitu. Sedangkan makhluk kita ya sebagai manusia ini, kekuasaan kita kan terbatas ya, tidak semua kehendak kita itu terwujud gitu. Sedangkan kuasa Allah itu di atas segala-galanya. Dalil mengenai hal ini ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 20. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Indeed Allah is all powerful over everything. Okay, the 8 is karohah or force. Karohah is the opposite of Allah wajib nature, iradah, which means will. Karohah ini artinya terpaksa. Karohah ini kebalikan dari iradat yang artinya berkehendak. Allah itu maha berkehendak, dan ketika Allah berkehendak tidak ada yang bisa menghalanginya gitu. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pun juga atas izin Allah, atas kehendak Allah gitu. Manusia memang memiliki kehendak, tapi kehendak manusia itu kan terbatas ya, tidak semuanya bisa terlaksana gitu. Ketika kita ingin sesuatu, pasti kita juga pernah tidak bisa mencapai itu. Sedangkan ketika Allah berkehendak sesuatu, itu pasti akan terjadi gitu. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Allah itu berkehendak atas kemauan Allah sendiri gitu, tidak karena diperintahkan orang, tidak karena diatur yang lain gitu. Dan dalil mengenai bahwa Allah itu berkehendak ada dalam Quran surah Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Indeed his only command once he has desired anything is to say to it be, and so it is. Jadi ketika Allah berkata kun, maka ya fayakun. Ketika Allah berkata jadilah, maka ya sesuatu itu akan terjadi gitu. And the next is jahlun, foolish. Jahlun is the opposite of Allah's wajib nature, ilmun, which means knowing. Jadi jahlun ini artinya bodoh, kebalikan dari ilmun yang artinya mengetahui. Allah itu mengetahui semuanya yang ada di dunia ini gitu. Allah mengetahui semua ciptaannya. Bahkan yang kita tidak ketahui itu Allah ketahui. Misal apa ya? Allah itu kan yang menciptakan kita. Allah yang membuat alam raya ini. Allah juga yang paling mengetahui mengenai ciptaannya gitu. Mengenai ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 16. Say, are you going to teach Allah about your religion when Allah knows whatever is
in the heavens and whatever is in the earth, for Allah is all knowing of everything. Jadi Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. And the 10 is mautun or death. Mautun is the opposite of Allah's wajib nature, hayat, which means life. Mautun ini artinya mati, jadi kebalikan dari hayat yang artinya hidup. Allah itu maha hidup, dan kehidupan Allah itu bakok, kehidupan Allah itu abadi. Allah itu tidak akan pernah mati, sedangkan makhluk kan pasti akan mengalami yang namanya kematian ya. Jadi ini juga merupakan salah satu perbedaan gitu. Sifat-sifat Allah itu berbeda dengan sifat-sifat makhluknya gitu. Allah itu Allah yang menciptakan kita, yang mengatur kehidupan, dan Allah itu kekal selamanya. Mengenai hal ini dijelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 2, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, there is no God but He, the living, the all-sustaining. And the next is sumun or deaf. Sumun is the opposite of sama, which means hearing. Jadi sumun ini artinya tuli. Kebalikan dari sama itu kan mendengar. Dan pendengaran Allah ini berbeda dengan pendengaran makhluknya, berbeda dengan pendengaran manusia gitu. Kalau kita kan mendengar itu pasti ada batasnya gitu, dibatasi ruang, dibatasi waktu gitu. Sedangkan Allah itu mendengar semuanya dengan jelas gitu, apa yang diucapkan oleh seluruh makhluknya, seluruh manusia. Padahal manusia kan ada banyak sekali ya, ada sangat banyak gitu. Dan bukan hanya yang diucapkan, tapi Allah juga mendengar isi hati manusia gitu, walaupun belum diucapkan pun Allah mengetahui gitu. Dan hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Innallaha sami'un alim. Indeed, Allah is all hearing, all knowing. And the next is umyun or blind. Umyun is the opposite of basar, which means see. Jadi umyun ini artinya buta. Umyun ini kebalikan dari basar yang artinya melihat. Allah itu maha melihat segala sesuatu, baik yang kita ini tampak maupun yang manusia ini tidak tampak gitu atau samar-samar. Bahkan diumpamakan, dijelaskan bahwa Allah itu tahu kalau misalnya ada semut nih, semutnya itu hitam, berjalan di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap gulita, itu Allah tahu, Allah melihatnya gitu. Allah melihat segala sesuatu, baik yang kita tunjukkan ataupun kita sembunyikan gitu, baik yang sesuatu yang besar ataupun kecil, sekecil semut, sekecil debu, itu Allah tahu gitu. Bahkan yang disembunyikan itu Allah tahu. Allah pun juga melihat tuh tanpa bantuan alat gitu. Dan penglihatan Allah itu tidak ada batasnya. Bahkan teknologi-teknologi manusia seperti mungkin kamera yang bisa ngezoom banget itu, yang paling canggih pun tidak mungkin dapat mengimbangi penglihatan Allah gitu. Dan mengenai basar ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 1, innahu huwas sami'ul basir, indeed he is the all hearing, all seeing. And the next is bukmun or mute. Bukmun is the opposite of kalam, which means say. Bukmun itu kebalikan dari kalam. Kalam kan artinya berbicara, berfirman. Allah itu tidak bisu, Allah itu berfirman, tapi berfirmannya Allah itu berbeda dengan berkatanya makhluknya gitu. Allah itu berfirman dalam wahyu ya, yang diturunkan kepada para rasulnya gitu. Dan ini dijelaskan dalam sifat Allah, bahwa Allah itu berfirman, Allah itu kalam, dijelaskan dalam
Quran surah An-Nisa ayat 164, and messengers, the stories of whom we have already narrated to you, and messengers, the stories of whom we have not narrated to you. And Allah spoke to Moses, or Nabi Musa ya yang dimaksud, with direct speech itu. Dan itu tadi kan sudah ada 13 sifat of the 13 wajib natures of Allah, which are the opposite of the 13 impossible natures mentioned before. The scholars added 7 natures, which are the reinforcement of the last 7 natures, which are kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, and kalam, so that the wajib and the mustahil natures of Allah become 20 natures. Those natures are, jadi tadi kan ada 13 sifat wajib Allah yang sudah dibalikkan ya, ada kebalikannya itu yang sifat mustahil yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu para ulama itu menambahkan 7 sifat lagi yang merupakan penguat dari 7 sifat yang terakhir, yaitu kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Jadi sehingga 13 ditambah 7 menjadi 20 sifat. Nah, tambahannya itu yang pertama ada ajizan, the weak. Ajizan is the opposite of Qadiron, which means almighty. Ajizan itu artinya yang lemah. Ajizan itu kebalikan dari Qadiron yang artinya yang maha kuasa. And the next is mukrohan. Okay, I'm so sorry because my video is cut because my memory is full, so I will continue. The next is mukrohan, or the first. Mukrohan is the opposite of Allah's wajib nature, which means the one who wills. Jadi mukrohan ini artinya terpaksa, kebalikan dari muridan yang artinya maha berkehendak gitu. Yang selanjutnya jahilan, kebalikan dari aliman. Selanjutnya mayitan, kebalikan dari hayyan. Asammu, kebalikan dari sami'an. A'ma, kebalikan dari basiron. Abekam, dan yang terakhir abekam, kebalikan dari mutakaliman yang artinya maha berfirman ya. Jadi kebalikannya itu yang bisu. Okay, I think that's all that I can deliver, and the next material will be delivered by my friend Mbak Latifatul Zahra. Mbak Latifatul Zahra, the time is yours. Thank you. For the time, I want to explain you about the letters of Jais for Allah Subhanahu wa Ta'ala. In the word Jais in etymologically means may. Jadi dalam segi bahasa Jais artinya boleh. Sementara in the term, the nature of Jais is a trait that is the authority of Allah Subhanahu wa Ta'ala to do or create and not create everything that may happen. Jadi menurut segi istilah, Jais itu adalah wewenang, authority of Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat atau menciptakan dan tidak menciptakan sesuatu yang terjadi atau yang diciptakan. So in other words, God is free with His own will without any coercion from other parties. Regarding something that may happen, Allah has the right to cancel or continue with His creation. Jadi secara singkatnya itu Allah itu menciptakan sesuatu hal itu tidak ada paksaan dari pihak manapun berdasarkan wewenang Allah sendiri. Apabila Allah ingin melanjutkan atau membatalkan suatu penciptaan tersebut, itu adalah hal jaisnya Allah, jadi wewenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. And the next natures jais for Allah Subhanahu wa Ta'ala, just one. There is fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. God may or has the right to create everything that may or may not happen. Jadi arti dari fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu ini adalah
Allah itu boleh atau berhak untuk menciptakan segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak menciptakannya. Jadi terserah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. This opinion was conveyed by Imam Nawawi. Jadi fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu ini menurut pendapat dari Imam Nawawi. In the book of Aqidatul Awam by Syekh Ahmad Marzuki, in this poem, Wajaizum bifadlihi wa aqlihi tarkul likulli mu'minin kafirihi. Jaiz are permissible with the grace of Allah Subhanahu wa taala, and his justice is to live and which may be as he did. Jadi hal ini juga sejalan dengan apa yang diberitahukan oleh Syekh Ahmad Marzuki dalam syairnya yang berada dalam kitab Aqidatul Awam, bahwa wajaiz bi fadlihi wa adlihi, jaiz itu boleh karena dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya. Tarkul likulli mungkinin kafili, ialah meninggalkan sesuatu yang mungkin seperti halnya dia melakukannya. Jadi dalam hal ini bahwa telah jelas sekali bahwa Allah itu menciptakan apa-apa yang dikehendakinya. Misalkan ingin menciptakan, maka diciptakanlah gitu. Sifat jaiz ini adalah dalam kata lain adalah hak prerogatifnya Allah, karena Allah memiliki kekuasaan yang penuh untuk mewujudkan suatu ciptaan. Dengan kekuatannya itu Allah mampu menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Kalau orang awam dalam menanggapi sifat jaiz ini biasanya sering salah paham. Misalkan gini, contohnya pada saat kejadian gunung meletus di Lumajang, itu kalau orang awam bilangnya itu adalah sebuah musibah. Padahal di balik itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Karena letusan gunung berapi itu kan mengandung material-material. Nah, salah satunya ada pasir, dan pasir Lumajang itu terkenal dengan kualitasnya yang baik karena mudah merekat dengan material-material yang lain seperti semen dan sebagainya. Jadi bangunan itu nanti akan kokoh, otomatis nilai perekonomian dari masyarakat Lumajang sendiri itu akan naik gitu. Jadi misalkan pandemi COVID yang seperti ini pun juga berpengaruh kepada masyarakat Lumajang, ditolongnya dengan musibah gunung meletus tersebut. Hal ini bahwa wewenang Allah Subhanahu wa taala itu dalam menciptakannya tidak ada yang sia-sia. Seperti nothing created by Allah is innovating. All of his creation has wisdom hidden in this. This has been mentioned in Quran Surah Al-Imran verse 191, which reads. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah Al-Imran ayat 191, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. That mean is those who remember Allah while standing, sitting, or lying down, and they think about the creation of the heaven and the earth, saying, "Oh Lord, you didn't create all this in vain. Glory be to you. Protect us from the punishment of hell." Artinya dari Quran surat Ali Imran ini bahwa hai orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan sesuatu ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Jadi telah jelas bahwa meskipun wewenang Allah itu adalah hal mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penciptaan Allah itu yang sia-sia. Semuanya memiliki manfaat masing-masing. Jadi setiap kejadian pasti ada hikmah di baliknya. Kalau orang awam hanya berpikiran bahwa mungkin itu adalah ujian, itu adalah musibah. Padahal di balik itu semua, jika kita terus bersabar, maka akan mendapatkan hikmah yang lebih baik. There's no power except the power of Allah the Most Great. Jadi kekuasaan atau kehendak Allah itu bersifat mutlak.
kekuasaan Allah itu tidak terhingga dan tidak ada yang bisa menandingi apapun itu jenisnya gitu ya. Apalagi makhluknya itu pasti itu adalah hal bagi makhluk itu untuk menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah yang Maha Agung. If want something, so idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. If Allah will something, then that this becomes. Jadi apabila Allah ingin menjadikan sesuatu, jadilah maka jadi. Kun fayakun, jadilah maka jadi. Likewise, God's action are also absolute in the sense that God's action are free from other elements where His action are by His power and His will. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. In fact, God is control of everything. Jadi Tuhan itu, Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang berkuasa atas segala sesuatu. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Contohnya alam ini ya. Alam ini itu diciptakan wujudnya itu isinya tidak akan mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi di alam ini itu tidak akan berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kehendak Allah itu bisa menjadikan alam ini terpengaruh. Tapi modelnya kayak gimana kan itu terserah. Itu tidak akan berdampak pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. And the next slide is I want to explain you about ta'alluq. Ta'alluq in bahasa means connection. Ta'alluq according to language is linkage, dependent, related, or achieved. So it's ta'alluq is associated with the natures of Allah Subhanahu wa taala. Then we create certain characteristic or possessed by God. It requires a connection with something else which also in this essence of Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara bahasa ta'alluq itu artinya terkait, bergantung gitu. Dalam segi istilah ilmu tauhid gitu ya, ta'alluq ini adalah sesuatu sifat yang ada pada Tuhan yang berkaitan dengan sesuatu yang berada dalam di luar Tuhan itu sendiri gitu. Contohnya gini, misalkan seseorang itu sedang jatuh cinta gitu ya, sifatnya cinta. Kemudian setelah cinta itu kan tidak mungkin tanpa ada sebab tiba-tiba cinta, kan tidak mungkin. Pasti ada seseorang yang dicintai. Ya, keterkaitan itu namanya ta'alluq gitu. And the next theologians introduced there are three kinds of ta'alluq, namely first ta'alluq suluhu qadim, ta'alluq tanjihil qadim, and then ta'alluq tanjizi hadis. Jadi ada 3 tentang jenis-jenis ta'alluq ini berdasarkan sifatnya ya. Dilihat dari objek sifatnya. Pertama yaitu ta'alluq suluhi qadim, ya artinya ketertarikan potensial yang bersifat qadim. Allah itu kan maha kuasa atas segala sesuatu. Orang beriman pasti meyakini bahwa segala sesuatu termasuk alam ini itu adalah berangkat dari ketiadaan. Namun berarti sebelum ada ketiadaan itu apakah Allah tidak berkuasa? Gitu kan pertanyaannya. Nah, jawabannya itu keterkaitan potensial yang bersifat qadim. Jadi ketika alam ini belum ada yang menguasai, kita belum ada kehadirannya, tapi Allah itu sudah berkuasa. Artinya sudah mempunyai potensi untuk berkuasa. Seperti contohnya gini, kita itu sebenarnya kan di awal kita dilahirkan itu tidak bisa membaca, gitu kan. Kemudian apakah kita tidak memiliki potensi untuk membaca? Jawabannya tidak kan. Kita berpotensi untuk membaca tapi ketika kita diajari. Lah, seperti itu kalau di tatanan manusia ya. Jadi kalau Allah itu sifatnya itu qadim. Ta'alluq suluhu qadim. Jadi keberadaan Allah, kekuasaan Allah itu yang terdahulu, tidak ada permulaannya sama sekali gitu. Jadi tidak berawal. Ya kekuasaan Allah ya seperti itu, qadim gitu. Seperti halnya zat Allah itu kan tidak bermula dan tidak ada akhirannya gitu.
Kalau bermula dan ada akhirannya, maka itu disebutnya bukan Allah, bukan Khalik, tapi makhluk. Yang kedua yakni ta'alluq tanjihil qadim, yaitu keterkaitan aktual yang bersifat qadim. Manusia percaya bahwa Allah itu maha mengetahui, maka sesuatu tersebut akan berkaitan dengan sesuatu yang diketahuinya kan. Oleh sebab itu misalkan gini, kita sekarang sedang melaksanakan pembelajaran e-learning. Apakah sebelum kita diciptakan Allah sudah tahu bahwa kita akan belajar seperti ini? Jawabannya untuk orang beriman pasti iya. Karena Allah itu mengetahui segalanya. Allah itu tidak mengenal masa depan, tidak mengenal masa kini, tidak mengenal masa yang akan datang. Jadi segalanya itu udah tersingkap gitu. Contohnya gini, ketika kita berbicara seperti ini, misalkan ada tembok yang misalnya kita tidak punya jaringan internet gitu ya, otomatis yang saya bicarakan ini tidak akan bisa dilihat oleh kalian semua gitu. Seperti itu. Tapi kalau Allah, meskipun nggak ada perantara internet dan sebagainya, Allah tahu apa yang dibicarakan oleh saya. Ya seperti itu. Jadi tidak ada batasan. Jadi menyingkap segalanya gitu. Kesikapan itu adalah bersifatnya itu aktual, jadi terpercaya. Pasti apa yang diketahui Allah itu pasti terjadi seperti itu. Seperti halnya Al-Quran yang dijelaskan dalam Al-Quran itu terjadi sekarang seperti itu. Kemudian yang ketiga yakni ta'alluq tanjihil hadis, keterkaitan aktual yang ada dari ketiadaan. Ini dalam artian bahwa hal itu sudah dilahirkan, seperti manusia ini kan berangkat dari ketiadaan, kemudian ada, berarti ada permulaannya gitu kan. Jadi sifat yang ta'alluq keterkaitan yang ketiga ini sudah ada yang dikuasai. Contohnya penulis ini kan kita kan sebenarnya tidak ada, kemudian tiba-tiba ada, dan itu merupakan sebuah wujud kekuasaan Allah. Jadi Allah sudah berkuasa di ini. Ta'alluq tanjihil hadis, keterkaitan aktual yang ada dari ketiadaan. Okay, and then next explaining is about ta'alluq is closely related to the classification of Allah's attribute in the ma'ani groups, because the ma'ani nature is the nature of existence in the Allah. It is said to exist because human can describe the nature of ma'ani truth, evidence that can be captured by the human essence. Jadi ta'alluq ini adalah erat kaitannya dengan hal-hal yang bersifat dalam sifat Allah dalam grup klasifikasi, yaitu ma'ani, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ada dibagi menjadi 4. Dan kenapa harus ma'ani yang ada keterkaitannya? Karena sifat-sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang dapat digambarkan oleh manusia karena ada bukti-bukti yang nyata. In the ma'ani category page 3, there are 7 characteristics, namely qudrat, iradat, ilmu hayat, sama basar, kalam. Jadi dalam sifat ma'ani ini ada 7. Pertama qudrat, iradat, kemudian ilmu hayat, sama dan basar, kemudian kalam. Jadi sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat wujudiyah, yaitu sifat-sifat yang dapat dilihat gitu, dan akhirnya akan melahirkan hal-hal yang baru atau hadis gitu ya. Kemudian ta'alluq konektivitasnya, connection, ta'alluq antara sifat Allah dengan di luar sifat Allah ini ada posisi Allah sebagai objek, yakni qudrat dan iradat become jaiz. Jadi qudrat dan iradat ini adalah sesuatu yang boleh, wewenang Allah, karena qudrat sendiri itu artinya kan berkuasa, iradat artinya kan berkehendak melakukan sesuatu gitu ya. Jadi mustahil bagi Allah apabila sifat qudrat iradat ini nanti objeknya itu bukan sebagai jaiz tapi sebagai wajib. Karena apa? Kalau misalkan qudrat iradat ini dikatakan sebagai sesuatu yang wajib, maka nanti akan tahsil al-hasil. Jadi mengadakan memang sesuatu yang sudah ada gitu. Karena sesuatu yang misalkan qudrat iradat ini dikatakan wajib, kan itu qudrat iradat itu kan sudah ada. Kalau misalkan diadakan lagi atau
itu akan apa ya, itu tahsil. Jadi mengadakan sesuatu yang sudah ada itu kan untuk apa gitu loh, jadi itu tidak mungkin gitu ya. Kemudian apabila akan dikatakan mustahil, maka itu juga tidak bisa dinalar gitu ya, karena tidak bersangkut pautan atas meniadakan sesuatu yang wajib menjadi jais. Nanti kalau misalkan dari sesuatu yang wajib menjadi jais itu istilahnya dikenal dengan qalbul haqaiq, jadi mengubah kenyataan dari wajib menjadi jais. Dan hal ini kan kayak tidak relate gitu ya, qudrat dan iradat itu apabila dikatakan meniadakan itu kan tidak relate, karena itu wujud kekuasaan gitu kan. Jadi makanya qudrat iradat ini masuk dalam jais dalam objeknya. Kemudian ilmu and hayat become wajib. Jadi sifat ilmu dan hayat ini, ilmu itu mengetahui dan hayat adalah hidup. Itu sesuatu yang wajib. Tidak mungkin Allah sebagai Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa yang kita sembah itu tidak mempunyai pengetahuan gitu kan. Bagaimana dia menciptakan alam semesta ini beserta isinya apabila tidak memiliki pengetahuan gitu kan. Jadi sebuah pengetahuan itu adalah sesuatu yang wajib. Kemudian hayat, hidup. Jadi kalau Tuhan itu tidak hidup, itu juga tidak mungkin. Untuk melakukan sesuatu kan seseorang harus hidup gitu ya. Kalau mati ya udah dikubur gitu kan. Kalau makhluk itu seperti itu. Jadi tidak mungkin apabila ilmu dan hayat ini sesuatu yang bersifat jais, tidak mungkin kan. Boleh tidak, boleh iya. Kan tidak bisa dinalar gitu ya. Jadi ilmu dan hayat ini adalah sifatnya itu adalah wajib. Kemudian sama bahasa kalam become wajib, mustahil, dan jais. Sama itu kan mendengar, bahasa, melihat, dan kalam berbicara. Nah, hal ini bisa kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, karena hal tersebut memang kalau mau mendengar, melihat, berbicara pun itu bisa menjadi suatu kewajiban, bisa menjadi suatu kemustahilan, dan juga bisa menjadi sifat yang jais. Jadi itu tergantung apa yang dikehendaki oleh Allah SWT itu sendiri. Jadi apa yang kita lakukan kan tergantung kehendak kita, mau lihat apa, mau mendengarkan apa, kemudian mau berbicara seperti apa, itu kan dikoordinasi oleh diri kita sendiri begitu. Kemudian selanjutnya ta'aluk of function. Jadi ta'aluk ditinjau dari sisi fungsinya. Itu ta'aluk, there are two qualities of qudrah, namely suluhu qadim dan tanjizi hadis. Jadi dalam sifat qudrah ini ada dua sifat, ada dua keterkaitan, yaitu suluhi qadim dan tanjizil hadis. Okay, the next is ta'aluk of function. Jadi ta'aluk keterkaitan dilihat dari segi fungsinya. Ta'aluk, there are two qualities of qudrah, namely suluhi qadim dan tanjizil hadis. Jadi di sifat qudrah itu kan artinya Allah yang maha kuasa. Itu terdapat dua keterkaitan, yakni bahwa kekuasaan Allah itu sudah ada sebelum manusia itu sendiri atau ciptaannya itu sendiri diciptakan. Jadi sebelum kita Adam, sebelum kita di zaman azali pun, Allah itu sudah berkuasa atas apa-apa yang dikehendakinya gitu. Kemudian yang kedua yakni tanjizil hadis. Jadi Allah itu berkuasa pada hal-hal yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Layaknya makhluk, kita adalah makhluk, kita itu adalah sesuatu berangkat dari ketiadaan, tajizil hadis gitu. Jadi sesuatu hal yang berangkat dari ketiadaan sudah terbentuk. Jadi Allah berkuasa atas sekarang ini. Jadi sifat fisiknya kita yang lihat sekarang itu namanya tanjizil hadis. Jadi Allah berkuasa atas hal-hal tersebut yang telah terjadi. Kita mau dibikin seperti apa, itu merupakan kudratnya Allah, kehendaknya Allah SWT. And then the nature of iradah has three ta'aluk, namely suluhi qadim, tanjizil qadim, and tanjizil hadis. Yang kedua ini, mengapa sifat iradah ini memiliki tiga sementara tadi dua ya? Iradah itu artinya kan berkehendak. Otomatis kehendak itu adalah melakukan hal yang ingin dilakukan, gitu kan? Sehingga Allah itu melakukan sesuatu hal itu memang dari dulu, sebelum manusia itu ada, itu sudah ada kehendaknya, gitu. Ada wewenangnya, wewenang sebagai Allah yang maha kuasa.
Kemudian tanjizil qadim, kemudian Allah itu mempunyai hal-hal yang aktual untuk diciptakan gitu. Jadi sebelum proses penciptaan, seperti manusia ini ketika zaman azali akan diciptakan sebagai orang yang kaya, orang yang pintar, akan S1 seperti itu sudah ditetapkan di tanjizil qadim. Jadi sudah dahulu di zaman azali. Kemudian iradah atau kehendaknya Allah ini ketika tanjizil hadis, ketika manusia itu telah diciptakan, sudah seperti wujud sekarang. Jadi berganda atas ya, misalkan yang ini udah psikisnya udah putih, hitam, kemudian pintar, kaya, miskin, itu adalah iradah atau kehendaknya Allah. Jadi Allah mau menjadikan dia kaya dan sebagainya, itu adalah wujud dari iradahnya Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian the nature of ilmu has only one ta'alluq, namely ta'jizil qadim. Jadi yang selanjutnya itu ilmu. Ilmu itu artinya mengetahui kan. Sehingga ilmu itu ta'alluqnya, keterkaitannya adalah tanjizil qadim, yaitu sesuatu hal yang aktual yang sudah diketahui sejak dulu. Jadi Allah itu tahu bahwa Allah itu adalah maha kuasa, maha tinggi. Allah itu mengetahui dengan sempurna apa-apa yang akan terjadi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa semuanya itu tersingkap, tidak ada masa depan, tidak ada masa sekarang, tidak ada masa lampau, semuanya tersingkap. Seperti halnya seperti yang saya jelaskan, ketika kita menjelaskan di sini, orang di depan sana itu kan tidak tahu apa yang kita jelaskan, tapi Allah itu tahu apa-apa yang terjadi, seperti itu. Kemudian and the edge of other attributes of sama basar kalam and three ta'alluq, namely soluhi qadim, tajizil qadim, and tajizil hadis. Jadi dalam sifat sama basar dan kalam ini juga memiliki 3 ta'alluq, keterkaitan, yaitu soluhi qadim, tajizil qadim, dan tajizil hadis. Seperti yang sudah diketahui ya, bahwa Allah itu sudah mendengar, melihat, dan berbicara di zatnya. Sebelum manusia itu ada, itu sudah memiliki hal-hal untuk hal tersebut. Kemudian tanjizil qadim, di zaman azali pun Allah juga sudah melakukan hal-hal tersebut seperti mendengar, melihat, dan sebagainya. Kemudian tanjizil hadis, Allah juga mendengar, berbicara, kemudian melihat pada makhluk-makhluknya hingga sekarang ini. Kemudian tajizil hadis, yang tidak memiliki ta'alluq dalam sifat ma'ani, golongan ma'ani ini adalah hayat. Karena hayat itu hidup, tidak ada apa-apa di dalamnya, jadi tidak ada keterkaitan hidup ya hidup gitu kan. Tidak ada sesuatu hal yang awal ataupun yang akhir, karena hidup ya hidup gitu. Tidak ada keterkaitan dengan hal yang lainnya gitu. Makanya sifat hayat itu tidak memiliki ta'alluq, tidak memiliki keterkaitan dengan hal yang di luar hidup itu sendiri, karena hidup ya hidup gitu kan. Sekian penjelasan dari saya. Thank you for your attention, and I want to sorry for my pet. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.